Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Dwiki Satria Gunawan. Number NPM 2441103. I'm from class management 24C. Today, I would like to explain the key concept behind financial statement analysis. This topic is essential for understanding how a company performs financially and how decisions are made based on that information. Let's begin. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses untuk menilai kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dari laporan keuangan, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan serta memahami bagaimana perusahaan dikelola. Analisis ini penting karena menjadi dasar bagi manajemen, investor maupun kreditur dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah melihat seberapa baik perusahaan menjalankan operasinya. Analisis ini membantu melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta mengelola utang jangka panjang. Selain itu, analisis ini berguna dalam perencanaan, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan strategi perusahaan. Dan jenis-jenis analisis keuangan. Terdapat beberapa jenis yang umum digunakan. Analisis tren atau horizontal membantu melihat pola perubahan dari tahun ke tahun. Sedangkan analisis vertikal atau common size mengubah angka menjadi presentase untuk memudahkan perbandingan. Kemudian analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan standar industri atau pesaing. Dan yang paling populer adalah analisis rasio keuangan yang mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan. Dan selanjutnya, rasio keuangan. Rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti current ratio dan quick ratio. Selanjutnya, rasio profitabilitas mengukur kemampuan menghasilkan laba seperti net profit, margin, ROA, dan ROE. Selanjutnya, rasio solvabilitas seperti debt to equity. Rasio menilai kekuatan struktur modal perusahaan, sementara rasio aktivitas seperti inventory turnover mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan. Dan manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memberikan gambaran objektif tentang kesehatan perusahaan. Analisis ini membantu mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan nilai risiko serta mendukung keputusan investasi dan kredit bagi manajemen. Hasil analisis membantu menentukan strategi agar kinerja lebih optimal. Dan selanjutnya, keterbatasan analisis laporan keuangan. Meski memiliki manfaat, analisis laporan keuangan juga memiliki keterbatasan. Data yang digunakan merupakan data masa lalu sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi aktual. Perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan dapat mempengaruhi perbandingan. Selain itu, analisis tidak mencakup faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau perusahaan pasar. To conclude, financial statement analysis is a powerful tool for understanding a company performance, but it must be used wisely alongside other information. Thank you for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.